Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Nah, pada masa pandemi saat ini, kita tuh harus jaga kesehatan. Agar apa? Agar kita selalu bisa beraktivitas, beribadah dengan baik, ya. Dan yang paling penting, semoga kita semua selalu istiqomah dalam kebaikan untuk mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, sebelum teman-teman semua menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan bisa membawa manfaat bagi kita semua, khususnya yang ingin belajar matematika. Nah, pada video pembelajaran kali ini, sebelum nanti saya jelaskan, terlebih dahulu saya mohon maaf apabila nanti ada kesalahan dalam penyampaian. Silakan di komen di kolom komentar. Oke? Nah, teman-teman, pada pembahasan video kali ini saya akan kembali membahas tentang fungsi linear. Namun, di sini kita akan membahas fungsi linear hubungannya dengan persamaan garis lurus atau PGL. Yang mana bentuk umum dari persamaan garis lurus untuk fungsi linear itu dinotasikan dengan Y sama dengan MX tambah C. Nah, M itu kalau kita bicara tentang bentuk umum AX tambah B kemarin pada video sebelumnya, itu M itu sama dengan A, dia sebagai koefisien dari variabel X. Kalau C juga konstanta sama dengan B. Namun pada MX tambah C ini, M itu dia punya nama khusus. Nama khususnya apa? Nama khususnya adalah gradien. Nah, gradien itu apa pula? Gradien itu adalah kemiringan dari sebuah garis. Ya, kalau C itu sebagai konstanta, namun dia juga sebagai titik potong pada sumbu Y. Nah, jadi dalam video ini nanti kita akan bongkar tentang gradien, tentang titik potong pada sumbu Y tersebut. Oke, teman-teman, tetap stay tune di my YouTube channel. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kemiringan atau gradien. Nah, jadi dapat teman-teman lihat pada gambar di samping ini tentang gradien, saya ilustrasikan nih. Misalkan ada sebuah dinding dengan sisinya itu vertikal atau tegak. Terus saya kasih sebuah tangga yang dibaringkan atau yang dijatuhkan kepada sisi vertikal tadi sehingga bentuknya seperti ini kan. Tuh pada gambar, lihat. Nah, terus ujung bawah tangga tadi jaraknya ke sisi tegak tadi itu misalkan 2 meter. Artinya sisi horizontalnya 2 meter. Nah, kalau sisi tegaknya tadi saya misalkan 3 meter. Nah, jadi untuk mencari kemiringannya tadi berarti sisi tegak dibagi sisi horizontal. Artinya 3 dibagi 2. Nah, dapatnya berapa teman-teman? Dapatnya 1,5 meter. Sehingga kemiringannya 1,5 meter, ya. Tetapi coba deh lihat lagi di gambar yang kedua. Di situ sisi vertikalnya saya naikkan 2 kali lipat sehingga menjadi 6 meter. Namun pada sisi horizontal saya tetapkan menjadi 2 meter, ya. Nah, tangganya tadi tetap gitu loh. Tangganya tetap. Nah, ketika tangganya itu tetap, otomatis kemiringannya berapa? 6 dibagi dengan 2, hasilnya 3. Nah, lihat deh perbedaan kemiringannya. Mana yang lebih curam? Nah, yang lebih curam itu kan gradien yang lebih besar, yaitu 3 tadi. Sehingga kesimpulannya dapat kita buat bahwasannya kemiringan itu ketika dia gradiennya makin besar, kemiringannya itu makin curam atau makin mendekati vertikal. Namun kalau dia gradiennya kecil, berarti dia nanti mengarah ke landai atau mendekati horizontal, ya. Kalau misalkan kita notasikan ke dalam bentuk matematika, teman-teman, itu dinyatakan sebagai M sama dengan delta Y per delta X. Ya, sampai di sini untuk pemahaman kemiringan. Nah, nanti akan kita masuk ke dalam grafik garis lurusnya untuk melihat kemiringan itu bagaimana. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kemiringan, masih dalam kemiringan, namun kita sudah masuk ke dalam
bentuk daripada fungsi linear yang ini. Nah, contohnya misalkan Y sama dengan 3X tambah 2. Kita lihat di sini. 3 ini kan sebagai gradien ya, sebagai gradiennya. Jadi kalau gradiennya 3 dan titik potong sumbu Y-nya itu 2, dapat kita buat di koordinat kartesiusnya seperti ini. Titik potong sumbu Y-nya adalah 2. Ini 2 di sini karena dia positif. Anggap satunya di sini tadi ya. Nah, 3 ini kita jadikan pecahan. Kalau kita jadikan pecahan kan 3/1. Nah, lihat 3 di atas ini sebagai pembilang, penyebut. Jadi pembilangnya ini 3 positif berarti tetap naik ke atas sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Satunya ini positif mengarah ke kanan karena dia positif. 1 titiknya. Nah, kita beri garis. Lihat kemiringannya. Tetapi kalau misalkan 3 ini saya ganti dengan 2, otomatis kan nanti dia akan melangkah 2 kali saja. 1, 2. Dan dia melangkah 1 lagi ke kanan. 1. Di sini dia. Otomatis kan nanti garisnya ke sini. Nah, kalau misalkan 3 ini saya ganti dengan 1, bisa jadi nanti dia seperti di sini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ketika gradiennya makin besar, maka kecuramannya semakin tinggi atau dia semakin mendekati arah vertikal. Tetapi kalau gradiennya ini makin kecil atau kecil ya, misalkan 1 tadi, maka dia akan semakin landai atau seperti mendekati horizontal. Nah, jadi kalau misalkan dia seperti ini bentuk grafiknya atau bentuk garis lurusnya, dari kiri bawah ke kanan atas, itu kan M-nya lebih dari 0. Akibatnya apa? Ketika dia mempunyai garis dari kiri bawah ke kanan atas, X-nya semakin besar dan Y-nya semakin besar, sehingga fungsi linear yang ini disebut sebagai fungsi linear meningkat. Ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh yang kedua, melihat kemiringan. Tetapi dalam hal ini gradien atau M-nya itu kurang dari 0. Soalnya Y sama dengan min 3X tambah 2. Titik potong sumbu Y-nya tetap 2 ya, di sini 2. Nah, min 3 ini dapat kita ubah menjadi suatu pecahan menjadi min 3/1 atau 3/-1. Terserah aja deh. Di sini saya ambil min 3/1. Nah, dari titik 2 kita lihat ini min 3-nya negatif, berarti dia nurun 3 langkah ke bawah. Karena semakin ke bawah pada sumbu Y dia bernilai negatif atau semakin kecil. Sehingga mulai dari titik 2, 1, 2, 3 di sini. Terus satunya positif berarti ke kanan 1 di sini. Nah, bikinlah garisnya. Ini garisnya ya, ini. Nah, lihat. Oke. Nah, jika garis dari atau garis lurus dari fungsi Y sama dengan min 3X tambah 2 ini dari kiri atas ke kanan bawah, itu namanya fungsi linear menurun. Tandanya apa? Ketika dia dikatakan fungsi linear menurun, ketika M-nya itu kurang dari 0, sehingga mengakibatkan X-nya ini makin besar, Y-nya semakin kecil. Nah, maksud dari X makin besar, Y makin kecil ini apa? Ketika kita tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah, ini ketika garis ini saya perpanjang, otomatis kan Y-nya semakin menurun, semakin kecil. Artinya begini, ketika saya letakkan di sini titik berhentinya, dia di sini letaknya. Makin kecil kan negatifnya, nilainya, dan X-nya di sini makin besar kan. Jadi ketika saya panjangin, dia akan letaknya di sini lagi, makin besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang ini. Jadi perlu diingat kalau misalkan dia itu fungsi linear menurun, garisnya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Oke? Nah, kalau ini kan misalkan gradiennya itu negatif 3. Negatif 3 ya. Kalau misalkan saya letakkan gradien ini negatif 2, otomatis di sini kita melangkah cuma 2 kali. 1, 2, terus 1, 1. Di sini. Sorry, saya ulangi ya.
Jadi kalau misalkan saya ganti min 3J jadi min 2, jadi gini. 1, 2, terus 1. Nah, dia di sini. Gimana sih? Gini. Intinya dari sini. Nah, kalau misalkan saya letak 1, misalkan saya ganti ya negatif 1 di sini, terus di sini kan 1, terus 1 lagi. Di sini 1, terus 1. Nah, dia kayak gini jadinya. Jadi maksudnya apa? Ketika angka negatifnya ini semakin besar, kan negatif 1 lebih besar dari negatif 3. Artinya dia dikatakan fungsi linear menurun dengan tingkat kemiringan semakin landai. Nah, jadi gini. Ketika saya letakkan di sini negatif 1, di sini dia. Saya beri garis, dia kan makin landai nih, makin mendekati arah horizontal garisnya. Jadi ketika dia fungsi linear menurun dan M-nya itu atau gradiennya itu makin besar nilainya, dia semakin landai. Ya, ingat. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke dalam contoh pertama. Tentukanlah grafik dari fungsi fx sama dengan 4x kurang 6. Jawab. Nah, jadi kalau untuk menentukan grafik, ini kita gunakan titik potong X dan Y dengan mengambil titik potong awal 0,0. Saya misalkan yang pertama Y-nya sebagai 0, sehingga Y sama dengan 4X kurang 6. Karena Y-nya tadi sama dengan 0, maka Y-nya di sini 0 sama dengan 4X kurang 6. Ini kan negatif 6, pindah sini jadi positif 6, sehingga 0 tambah 6 sama dengan 4X. Nah, kemudian 6 sama dengan 4X, X di mana 6 per 4. 6 per 4 itu 3 per 2. 3 bagi 2, 1,5. Ya enggak? Nah, kita sudah dapat titik potong sumbu X. Sekarang titik potong sumbu Y. Ganti X-nya sebagai 0, sehingga Y sama dengan 4X kurang 6. Y sama dengan 4 kali 0 kurang 6. Dan Y sama dengan min 6. Dapat titik potong sumbu Y. Oke? Nah, kemudian kita akan gambarkan di grafik diagram kartesiusnya. Titik potong sumbu X tadi 1,5 di sini, 6 di sini. Kita hubungkan dua titik menjadi sebuah garis lurus. Nah, kalau misalkan kita perhatikan garis lurusnya ini kan dari kiri bawah ke kanan atas. Dan M-nya itu juga lebih dari 0. Sehingga fungsi linear ini disebut sebagai fungsi linear fungsi linear monoton naik. Oke? Fungsi linear monoton naik. Nah, jadi itu kalau misalkan menggunakan titik potong yaitu 0,0 untuk menggambar sebuah grafik garis lurus. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Namun sebenarnya masih banyak pembahasan tentang fungsi linear ini. Nanti bagaimana menentukan fungsi linear dari grafik itu bagaimana, terus menentukan gradien jika diketahui satu titik, jika diketahui dua titik itu bagaimana menentukan gradiennya. Nah, namun pada video ini saya cukupkan sampai di sini dan insya Allah untuk materi-materi selanjutnya akan saya buatin video lagi. Nah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian karena saya juga masih banyak harus belajar dan kalau ada saran silakan komentar di kolom komentar. Oke teman-teman, saya akhiri ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.